Kita bersyukur ya pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sudah diberi tubuh yang sehat. Kita rindu untuk sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang udah siap? Coba tunjuk tangannya. Siap untuk sekolah minggu. Mana orangnya? Christopher nggak angkat tangan. Nah, seperti Elkan tuh pinter. Siap ya, berarti siap mengikuti sekolah minggu dari awal sampai pada selesai ya. Nah, sebelum kita masuk dalam sekolah minggu, kita boleh duduk diam. Kita duduk diam, kita tidak lagi bicara, kita akan mendengarkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Sama-sama ya, semua menyanyikan satu pujian. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah menjaga kita pagi, siang, malam sehingga kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Nah, anak-anak siapa yang barusan masuk di Zoom? Yang baru bergabung? Selamat datang. Dan ya, selamat datang. Selamat datang. Bersekolah minggu. Ya, sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ya, sekarang kita akan ngapain ya? Sekolah minggu. Semua yang baru ya. 2 kali. Ya, begitu. Sekolah minggu. Jangan main sama-sama. Ya, jangan ada yang main-main lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab
Kita baca sama-sama Ulangan 31 ayat yang ke-12. Semua baca ya, sama-sama ya ayat yang Ulangan 31 ayat 12. Supaya mereka mendengarnya dan belajar menggunakan Tuhan. Ulangan 31 ayat 12. mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Amin. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Yuk, kita siap untuk berdoa, ya. Mari kita doa sama-sama, ya. Kamu doa dalam hati, ya. Yuk, Lause akan doa, pimpin doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Sudah 1 minggu kami lewati, ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur, kembali lagi kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkasih, dan lause-lause yang sudah berkumpul. Kami boleh berjumpa lagi lewat Zoom. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, tolong kami semua, supaya kami semua boleh mengikuti dari awal sekolah minggu ini sampai pada akhirnya. Kami juga berdoa biar supaya internet ataupun jaringan yang kami pakai boleh berjalan dengan baik, ya Tuhan, supaya kami boleh mengikuti dengan baik pula, ya Tuhan, supaya kami boleh terus memuji Tuhan selama sekolah minggu ini, dan kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kami. Hanya di dalam namanya kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Ya. Selanjutnya kita akan naikkan itu ya. Naikkan satu pujian, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dia, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat Dia, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang ikut lomba ya. Dipersilakan, mari kita nonton sama-sama ya tampilan teman kita yang ikut lomba pujian ya. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Saya 31. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan, melayani
keluarga ya. Foto keluarga ya. Lomba foto itu. Hah? Ya. Nah, pengumuman hari ini, info kur hari ini ada ya. Selanjutnya kita akan melihat ulang tahun. Pengumuman yang pertama yaitu yang berulang tahun, Lause Yuni tanggal 1 Juni. Ya. Nah, nanti siapa yang mau mengucapkan selamat boleh melalui chat atau Lause, ada yang ulang tahun lagi Lause dari Kakak. terus yang kedua, Alexa. Alexa tanggal 1 Juni ya. Selamat ulang tahun Alexa. Ya. Selanjutnya tanggal 3 Juni ada Raditya, kemarin kita udah merayakannya di sekolah ya. Radit berulang tahun, kemarin udah merayakannya. Nah, yang kemarin tanggal 4 Juni, Lause Melinda. 3 Juni. Tanggal 4 Juni ya. Iya. Ada, nggak apa-apa. 4 Juni. Salah ketik. Ya, kamu boleh mengucapkan selamat ulang tahun sama Lause dan teman-teman yang berulang tahun ya. Nah, selanjutnya kita ada pengumuman yang sangat penting sekali ya. Pentingnya apa? Hari ini Lause akan kasih tahu lagi lebih jelasnya lagi tanggal 13 dan 14 Juni, hari Senin dan Selasa kita adakan Pekan Gembira. Jadi Pekan Gembira ini anak-anak setahun 1 kali loh. Jadi semua harus ikut. Ya, nggak boleh nggak ada yang nggak ikut. Karena ini dari sekolah, ngadainnya di sekolah. Ya, semua anak-anak sekolah minggu maupun yang di karunia maupun yang bukan dari karunia, mari kita ikut Pekan Gembira ini karena sangat tidak sering kita lakukan, setahun sekali penutup tahun. Di sana nanti ada firman Tuhan tentunya, terus ada game, ada hadiah, ada permainan-permainan, terus semuanya itu kita lakukan bersama-sama ya, dari pukul 8 sampai 12 siang. Jadi anak-anak semua ikut ya, bilang sama papa mama, sekolah seperti biasa, pakai baju bebas, tidak usah pakai seragam ya, seperti itu. Anak di luar karunia. Yang di luar karunia harus daftar, tetapi anak karunia enggak, lewat wali kelas saja, nanti diumumin lagi. Seperti itu. Ya, ikut ya. Jadi kita kalau enggak ikut rugi loh. Karena setahun sekali, kalau kamu enggak ikut sekarang, tahun depan baru ikut. Waduh. Kita udah berapa tahun enggak ikut gara-gara Covid ya. Bahkan ada yang belum pernah ikut sama sekali. Yang kelas 2, kelas 2. Kenapa? Daftar apa, Lause? Yang ikut itu Pekan Gembira yang ada di layar nih. Iya, tahu. Tapi Temanya daftarnya buat apa? Kenapa? Halo? Ya. Kenapa? Daftarnya buat apa ke yang itu? Yang sekolahnya beda? Kalau yang misalnya sekolah Anda yang ikut sekolah minggu di Karunia, tapi dia nggak sekolah di Karunia, jadi harus daftar dulu. Jadi kita biar nanti Lausenya bisa hitung berapa peserta semuanya, karena nanti ada bingkisan seperti itu ya, ada permainan supaya semua ikut serta. Ya, kita penuh dengan sukacita, kita bisa main sama-sama, kita ibadah sama-sama, supaya
kita lebih lagi mengenal Tuhan, ya. Udah belajar, udah capek-capek. Jadi tanggal 13 dan 14 kita bersukacita di dalam Tuhan dengan pekan gembira. Ya, udah mengerti? Ada pertanyaan? Halo? Enggak ya? Udah ngerti ya? Nah, pakaiannya bebas. Itu kalau oma saya masih sakit tahun depan aja ya, Bu. Siapa kamu masih sakit? Oma. Oh, Oma. Oh, nanti doakan saja supaya tidak sakit. Nanti sama Sisi datang sama-sama aja. Ya, Christopher bisa sama Cici Sisi. Ya. Ikut pekan gembiranya. Takutnya nggak ikut. Ikut, semua harus ikut. Ya. Nah, Kan maksudnya nggak dijemput takutnya. Oh, dijemput dekat ini gampang, ntar diantar. Ya. Nah, selanjutnya kita akan pengumuman berikutnya adalah kita akan melihat lomba foto. Ya, kemarin yang ikut lomba kita lihat lomba foto keluarga. Nah, ini lomba foto keluarga. William dan keluarga, terus Kelly dan keluarga, tuh ya. Nah, ada Stefano dan keluarga, lagi jalan-jalan. Radit dan keluarga, wow, semuanya bagus. Iya, itunya nggak bagus jaringannya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan persembahan. Kita lihat di layar ada QR code. Ya, kita akan sembari memberikan persembahan yang mau melalui BCA sudah biasa ya. Udah di belakang nominal uangnya ditambahin 15 ya. 21. Nah, ada QR. Nah, selanjutnya kita akan sembari memberi persembahan, kita akan naikkan pujian bawa persembahanmu. Ya. Loh. Janganlah
mari kita lipat tangan, kita berdoa. Ya, kita doa persembahan, kita juga berdoa untuk yang berulang tahun. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini, dalam minggu-minggu ini Tuhan, Lause Melinda dan Lause Yuni sudah berulang tahun. Tuhan sudah memberikan usia 1 tahun lagi ya Tuhan. Tuhan berkati Lause Melinda dan Lause Yuni, kesehatan, kekuatan, di dalam melayani Tuhan, untuk lebih lagi ya Tuhan, pakai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Radit dan Alexa, biar Tuhan juga memberkati, di mana Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Berkati mereka untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, biar Tuhan beri kesehatan, menjadi anak yang pinter, anak yang berhikmat, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga mereka. Tuhan jaga kesehatan mereka, Tuhan juga akan terus menuntun mereka, supaya Tuhan juga yang akan memberkati. Saat ini mereka yang masih ulangan, ujian Tuhan, biar Tuhan berkati, tambahkan hikmat kepada mereka ya Bapak. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, biar Tuhan juga berkati persembahan yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja, di sekolah minggu, biar boleh dipakai menjadi alat Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan, tangan-tangan yang sudah memberi, dan yang belum memberi juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, anak-anak pada pagi hari ini, kiranya apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati keluarga masing-masing, dari semua anak-anak di sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian lagi, yaitu firman-Mu, pelita bagi kakiku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Melinda. Apa? Breakout room dulu ya anak-anak. Breakout room dulu. Oh iya. Sorry. Lause mana ini nggak ada. Baru dibuka, udah ada. Christopher, aku udah dapat. Saya belum jadi co-host. Ini aku udah ada. Nani.
Iya, aku juga dulu. Masuk ke kelas masing-masing atau gimana, Ustaz? Hah? TK Ya, Pratama ya. sama Nadia Tunas ya. Oke, Ustaz. Lagi. Naik, apa? Jangan bohong lagi. Beneran janji ini. Iya. Nah, silakan. Ini kalian aku ini. Selamat pagi, Lose. Semua sudah pada breakout room? Sepertinya udah ya, Lause. Udah ya, anak-anaknya udah pada masuk ya. Masih ada yang nyasar. Potensi kelas 5. Oh, dia ikut TC-nya. Halo, udah berapa orang ini? Masih berapa? 36? 36 sih, cuman aku 36. belum dengan guru-gurunya. Tapi belum sama guru-gurunya. Ini boleh nggak lebih rapi sedikit? Ya. Sudah yang lain? Kok sudah nggak ada? Ini siapa nih? Christopher ini. Kok nggak tahu? Mukanya nggak kelihatan. Kayaknya Christopher. Oh, Christopher. Christopher kakinya turunin. Oh berat. Oh kan kenapa layarnya berat? Nggak apa-apa tuh layar gua. Gua nggak di main room, nggak di main. Oke. Mel, lu udah ready, Mel? Udah, Ci. Si Elaninnya freeze. Sekarang Ci, lu mau ini kan? Iya, please. Nah udah begitu aja kali, nggak usah buahnya nggak usah gede. Ya. Kalau mau ntar si Kosahum bisa jadiin spot, nggak bisa spotnya bikin. Sudah dipin? Enggak kan? Nggak bisa. Elani masih nge-freeze. Si Alani masih nge-freeze, iya. Oke, sepertinya semua sudah kumpul. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ke pelajaran 11. Pelajaran 11 itu mengenai Yesus menderita dan mati bagi orang berdosa. Kalau orang berdosa layaknya dapat hukuman nggak? Iya. Layaknya dapat hukuman. Tapi ada orang yang tidak berdosa,
dihukum juga. Siapa kira-kira? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Mungkin kamu udah sering ya mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus tidak berdosa, dibuat jadi dosa, terus dia dihukum, lalu dia juga disalibkan. Itu semua menanggung dosa-dosa kita. Ya, udah sering Lause cerita kayak gitu mah udah bosen. Tapi sekali lagi coba kita ingat ya. Kita ingat kembali bahwa Yesus itu yang sudah mati bagi kita, menyelamatkan kita, itu kita lihat bagaimana dia menderitanya. Ya, kalau orang nggak bersalah terus dipenjara, dan di penjara itu suka diapain? Ya, mereka suka digebukin, Disiksa. suka dibully, suka diapain? Disiksa. Disiksa, ya. Nah, Tuhan Yesus juga begitu mengalaminya, dia disiksa. Terlebih lagi kalau nanti kita lihat sebelum kita lebih lanjut lagi, coba nanti Lause Sanhung bisa memperlihatkan cuplikan ya, cuplikan dari kisah penyaliban Tuhan Yesus. Ya, boleh. Nggak ada suaranya, Lause. Iya, kok nggak ada suaranya? Lause Sanhung. Lause Sanhung bisa tolong? Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar.
Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Nah, tadi kan ada cuplikan hanya sedikit ya, kira-kira 3 menit. Tapi waktu lagi Tuhan Yesus disalibkan, itu berapa lama? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ada yang masih ingat cerita ini? Ya, kisah mengenai penyaliban Yesus itu ada di dalam 4 Injil. Ada di mana aja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu semua masing-masing dari sudut pandang mereka. Kalau Lukas kan sebagai dokter, ya, dia latar belakangnya dokter. Matius juga beda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes masing-masing berbeda. Tapi kali ini kita akan melihat melalui Injil Matius. Coba Alkitabnya di samping kamu enggak? Matius 26. Matius 26. Kalau kita baca sampai selesai, wah sekolah minggunya sampai sore, ntar kamu kelaparan ya. Kita baca hanya judul-judulnya aja. Sudah ada yang bisa buka Matius 26? Udah ketemu? Nanti kita sampai Matius 27 ayat 66. Coba buka ya. Judulnya apa itu? Matius 26. Matius berapa? Matius 26. Ayatnya udah ketemu? Ayat 36 sampai 46. Judulnya apa itu? Di Taman Getsemani. Getsemani. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Yesus dan para muridnya pergi ke hutan kecil ya. Getsemani itu hutan kecil, bukan hutan yang belantara wah sampai orang tersesat enggak ya. Jadi seperti taman lah, makanya disebut Taman Getsemani ya, yang terdekat-dekat Bukit Zaitun di Yerusalem ya. Nanti Lause akan memperlihatkan kepada kamu, tapi ini yang zaman sekarang punya ya, zaman sekarang punya suasana, bukan pada waktu Yesus disalibkan. Nah itu judulnya. Backgroundnya dimatiin sih, nggak kelihatan gambar nih. Nggak kelihatan ya? Iya, soalnya nyatanya nutupin bukunya. Oh, kalau begini kelihatan nggak? Nggak, backgroundnya dimatiin dulu, Ci. Oh, oke. Nanti deh ya. Virtual background. Nanti setelah kita menyelidiki Alkitab ini, nanti Cici Lause akan perlihatkan kepada kamu hal-hal ini ya. Nah, yang kedua itu pasal 26 juga, ayat 47 sampai 56. Apa tuh judulnya? Judulnya apa? Selanjutnya aja tuh di bawahnya. Yesus ditangkap. Ya, Yesus ditangkap. Kumpulan orang banyak yang dipimpin oleh Yudas datang. Ya, karena Yudas bilang ke tentara-tentara, ya nanti kalau orang yang saya cium itu adalah peluk ya, peluk bukan cium kayak zaman kita sekarang, karena mereka punya tradisi itu kalau ketemu orang kita kan salaman, kalau dia cipika-cipiki gitu ya. Nah jadi si Yudas bilang ya nanti orang yang saya cium itu dia yang harus ditangkap. Nah kejadiannya bagaimana? Ada salah satu murid Yesus, siapa namanya? Wah, Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot datang ya bersama dengan tentara-tentara. Terus tapi ada satu murid Tuhan Yesus marah. Kok pemimpin saya dia mau ditangkap ya? Kamu pergi ya. Dia pakai apa? Pakai pedang ya. Para serdadu itu yang banyak itu mau diusir sama dia. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Semuanya harus terjadi demikian. Jadi jangan ya
Kok usah pakai pedang ya? Nah, kita lihat lagi perikop selanjutnya. Di bawahnya lagi ayat 57 sampai 68. Apa judulnya? Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Tadi kamu kan ada lihat tuh cuplikannya ya. Di depan siapa? Di depan siapa? Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus. Karena kan mereka tuh hukumnya adalah hukum Roma. Jadi harus dibawa ya. Nggak bisa kayak, oh dari sini, udah langsung dihukum. Nggak boleh ya. Karena ada peraturannya. Dari sini ke sini ke sini. Jadi ini waktu lagi itu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi sebelumnya dia dibawa kemana? Ke Kayafas, seorang imam besar. Jadi urut-urutannya harus begitu tuh. Terus imam besar bilang, dia harus diadili di depan Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah pengadilan agama tertinggi ya di negeri itu. Ada imam-imam kepala, ada tua-tua, ahli kitab. Mereka membawa bukti-bukti palsu. Ya. Bukti palsu apa? Ada kesaksian palsu ya dibayar. Nanti kamu bilangnya gini. Wah, Yesus itu mau menyebut dirinya sebagai raja ya. Wah, itu kita hasut semuanya, orang-orang dihasut. Dan si Yesus ini di hadapan Mahkamah Agama ditanyain ya. Ditanyain, apakah benar kamu raja orang Yahudi gitu ya? Kamu kan ngaku-ngaku raja orang Yahudi. Oh, tidak mungkin ya, semua pada tidak mungkin gitu ya. Jadi si Yesus ini harus dibawa lagi kemana? Ke pengadilan yang lebih tinggi lagi. Tinggi lagi itu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, sekarang waktu lagi Yesus diadili itu di sepanjang jalan namanya Via Dolorosa ya. Sepanjang Via Dolorosa itu nanti ada waktu Tuhan Yesus disalib, dan satu persatu dia jatuh di mana, dia itu namanya Via Dolorosa. Waktu lagi Yesus ditangkap itu ada murid satu yang setia sama Tuhan, tapi dia juga takut. Takut sama siapa? Takut sama orang banyak, takut diadili. Siapa itu namanya? Siapa? Yusuf. Kamu lihat coba perikop selanjutnya. Yusuf bukan Tasya. Kenapa? Tasya Yusuf bukan. Siapa Yesus? Yusuf. Bukan, sebelum Yusuf ya. Ini urut-urutannya bahwa ada murid Tuhan Yesus yang berani juga tapi takut juga ya. Dia diam-diam ikut Tuhan Yesus dari belakang gitu, udah kerumunan. Coba kita lihat Yudas 6 ayat 69 sampai 75 judulnya aja. Siapa? Petrus. Ya, Petrus berani tapi juga takut. Jadi dia Tuhan tahu semua isi hati kita. Tuhan tahu isi hati Petrus ya. Dia berani tapi takut juga. Dia bilang apa? Sebelum apa? Ayo, udah yang tahu nih ceritanya sebetulnya. Sebelum ayam jantan berkokok 3 kali. Berkokok 3 kali dia sudah menyangka. Kalau dia bukan Yesus, bisa tahu nggak 3 kali hati dan pikiran kita? Ya, karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tahu, pasti nanti kamu menyangka 3 kali sebelum ayam berkokok. Yesus bilang, Petrus bilang, saya tetap setia sama Tuhan. Saya nggak takut ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, waktu lagi ada seorang Tuhan Yesus disalibkan itu sepanjang jalan Via Dolorosa namanya. Ada yang bilang, ini kan muridnya itu yang berkata Yesus itu. Ya, kamu kan enggak, saya nggak kenal siapa Tuhan Yesus. Saya nggak tahu. Udah 1 kali. Terus ada yang bilang, iya benar kamu. Kamu kan tuh, lihat tuh, dengar suaranya. Logatnya itu logat orang Yahudi, bener kamu. Enggak, saya enggak kok. Buru-buru dia ngumpet lagi. Terakhir 3 kali begitu, yang ketiga kali orang bilang, ini adalah murid Yesus, ayam berkokok. Ya, lalu teringatlah si Petrus ini akan perkataan Yesus yang bilang apa? Kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah mendengar ayam berkokok itu sedihlah Petrus ya.
Dia sedih, aduh Tuhan, ternyata saya memang mengkhianati Engkau, tapi saya takut. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah, perikop selanjutnya apalah? Ayat 27. Sekarang kita lompat ke ayat 27. Apa yang dikatakan ayat 27? Ayat 1 sampai 10. Judulnya aja. Judulnya apa itu? Judulnya di atas, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ya. Setelah si Yesus udah dikasih tahu bahwa dia akan disalibkan, dia nolak nggak? Padahal dia berbuat salah nggak? Berbuat kayak kamu kalau sama teman-teman, bukan saya. Iya, kamu yang jatuhin. Enggak, bukan saya. Tapi kita tetap mengelak, ya, kita membenarkan diri istilahnya. Enggak. Tapi ya Tuhan Yesus bagaimana? Ya, meskipun Tuhan Yesus sudah bersalah, dia tahu semuanya itu harus dia jalankan. Karena itulah yang dikehendaki Allah, ya seperti yang dinubuatkan di kitab Yesaya, bahwa Yesus akan mati dan menggantikan kita, ya, menjadi juru selamat kita. Yang seharusnya kita berdosa. Berdosa kenapa? Ya banyaklah dosa kita, ya. Tapi ada Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosamu dihapuskan. Tapi dengan catatan tidak berbuat lagi, ya, berbuat seperti hal yang sudah dilakukan yang lalu-lalu sehingga kamu berdosa. Nah, judul perikop yang ini ayat 27 adalah kematian Yudas. Kenapa kok jadi kematian Yudas? Emang Yudas belum mati ya? Ya, waktu itu belum mati, ya. Begitu Yudas mendengar bahwa para pemimpin agama telah memutuskan untuk menghukum mati Yesus karena dia mengklaim dirinya sebagai Allah, bagaimana perasaan si Yudas? Wah, Yudas hatinya gundah gulana, ya. Dia menyesal juga, tapi penyesalan dia tidak bertobat, ya, dia cuma menyesal. Kalau kita juga cuma menyesal doang tapi tidak bertobat, Tuhan tidak mengampuni, ya. Kalau kita bertobat, menyesal, bertobat dan menerima Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Tapi kematian Yudas ini bagaimana? Setelah dia menyesal, yang telah mengkhianati Yesus, lalu mengakhiri nyawanya sendiri. Ya, menurut tradisi, ya, menurut cerita-cerita bukan di Alkitab, ya, di tradisi orang-orang Israel, bahwa Yudas ini gantung dirinya tuh terbalik katanya, karena dia saking menyesalnya. Kalau orang bunuh diri, gitu ya, dia terbalik, kepalanya di bawah saking menyesalnya. Tapi dia tidak minta pengampunan Tuhan, dia hanya menyesal saja. Nah, setelah ayat yang berikutnya, perikop yang berikutnya 11 sampai 26. Apa tuh judulnya? Yesus di hadapan Pilatus. Ya, ini setelah Yesus mau dieksekusi, ya, bahwa Yesus itu memang mau disalibkan. Kenapa disalibkan? Karena pada zaman dahulu kalau orang bersalah, ya, orang yang paling jahat, orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, itu pakainya salib, ya. Kalau kita sekarang, mungkin zaman sekarang ada orang yang ditembak mati atau apa, ya, masing-masing negara punya peraturan sendiri. Tapi pada zaman Yesus ini dia harus disalibkan. Kenapa salib, ya? Salib itu lambang hina, ya. Jadi kalau orang udah benar-benar jahat banget, ya, disalibkan, ya, disalibkan di atas yang lebih tinggi tempatnya sehingga semua orang bisa melihat ini loh orang jahatnya ini, ya. Nah, Yesus waktu lagi di hadapan Pilatus ada juga penjahat yang lain namanya Barabas. Waktu ditanya, "Hei kalian rakyat semua, ya, mau bebasin ini Yesus yang tidak bersalah atau mau bebasin si Barabas?" Terus karena rakyat sudah dihasut, mereka bilang apa? "Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, 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 Barabas." Jadi semua rakyat sudah dihapus. Ya, lepaskan Barabas. Wah, kamu bayangkan begitu ada pengadilan yang ramai sekali, ya. Kalau kita lihat orang-orang demonstrasi di jalanan, kita lihat kerumunan udah takut, ya.
Wah, ini udah dihasut semuanya. Ayo, bebaskan Barabas. Semua serentak. Barabas. Wah, Pilatus bingung. Ya, ini sebetulnya Yesus ini tidak bersalah. Ya, dia nggak ada salah apa-apa. Nggak pernah mencuri, merampok, membuat onar, atau bahkan membunuh, atau apapun kejahatan yang lainnya. Tapi kok mau disalibkan gimana ya? Waduh, saya nggak ngerti deh. Akhirnya karena untuk menyenangkan orang banyak, Yesus disalibkan. Ya, Pilatus nggak mau tahu. Aduh, saya takut juga nih sama untuk menyenangkan orang banyak. Jadi Pilatus bilang, ya sudah, kamu maunya seperti itu, saya cuci tangan, ya bahwa Yesus ini sebetulnya tidak bersalah. Jadi bagaimana? Yesus yang disalibkan. Padahal salah? Tidak ada salah. Pilatus sendiri tahu. Ya, orang-orang lain yang percaya pada Yesus tahu dia tidak bersalah. Nah, sekarang lanjut lagi. Ayat 27 sampai 31. Judulnya apa? Yesus diolok-olokkan. Kira-kira yang pernah sering kamu dengar mengenai penyaliban Yesus, Yesus diolok-oloknya seperti apa itu? Ya, nanti kamu bisa baca di Matius yang mendetail ini bahwa Yesus ya kan diludahin, ya, kepalanya dipukulin. Terlebih lagi yang mengerikan itu dicambuk ya. Cambuknya bukan cambuk kayak biasa aja gitu pakai tali-tali, tapi ada duriknya. Sehingga begitu dicambuk belakangnya, tarik, ya dagingnya itu ikut terkelupas. Kalau kamu pernah lihat film The Passion, itu mengerikan, ya, mengerikan. Itu yang meraninnya aja juga dia, aduh saya merasa bagaimana kalau Tuhan itu saya yang alami sendiri. Itu cuma di film, ya, dia memerankan seperti itu. Tapi kalau benar-benar kejadian saya nggak bisa membayangkan. Aduh sedih, ya, sangat menyedihkan, sangat sakit. Tapi Tuhan tetap menjalani. Yesus tetap menjalani karena itu adalah kehendak Allah dan karena Allah sudah memberikan Yesus untuk menjadi juru selamat. Dia bisa nggak Yesus menyelamatkan diri maksudnya? Bisa, ya, dalam sekejap, bukannya sihir, bukannya jampi-jampi, dia bisa sembuh. Bukan, tapi Tuhan Allah sanggup. Namun Yesus tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, ya, apa yang Allah perintahkan. Jadi sepanjang jalan itu namanya sepanjang jalan Via Dolorosa, semuanya mengolok-olok dia, ya. Katanya orang-orang di Projo kok nggak bisa menyelamatkan. Semuanya mengolok-olok dia. Dia serdadu yang kejam itu bagaimana? Ya, pukulin dia, tonjokin dia, diludahin. Aduh, kalau kita meludah aja rasanya udah jijik ya. Tapi itu diludahin di mukanya. Betapa menyedihkan, betapa Tuhan Yesus menderita buat kita semua. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ayat 27, 43 sampai 45 sampai 56. Apa tuh judulnya? Yesus mati, ya. Yesus mati. Kematian Yesus seperti apakah itu? Ya, setelah salib, ya, mereka di sepanjang jalan itu saking beratnya itu salib. Jadi Yesus yang sudah panas, ya, lalu kehausan, lalu salibnya berat, ya, bukan salib-saliban yang seperti papa doang gitu bentuknya salib, ya, tapi ini benar-benar sebongkah papan, sebongkah balok mungkin, ya, bukan papan lagi, balok, ya, itu Yesus disalibkan. Dan kamu tahu bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, tangannya kiri kanan, ya, makanya bilang tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Benar-benar dipaku di tangan, dua, dan di kaki. Kenapa harus di tangan dan di kaki? Supaya tubuhnya itu bisa menyanggah, ya, sudah dipakuin kiri kanan, lalu kakinya dipakuin, dia didirikanlah
salibnya yang mengikat Tuhan. Jadi kalau di tempat lain mungkin dia akan roboh ya. Dan itu adalah juga peraturan. Diikat, dibolong ini paku. Aduh, kalau kita kena pisau aja bagaimana darahnya? Ya, aduh, pada teriak-teriak. Mana sakit, perih ya. Ini Tuhan Yesus dipaku, ya, tangannya dipaku. Benar-benar menyedihkan ya. Dan di kiri kanannya waktu lagi Tuhan Yesus salib ada siapa? Ada penjahat, ya, ada penjahat dua. Tapi yang paling mengerikan adalah Yesus. Lalu dia dikasih mahkota berduri. Dan di papan yang disalibnya itu ada tulisan, inilah raja orang Yahudi. Karena Yesus bilang dia adalah raja orang Yahudi. Mereka mengolok-olok, tidak mungkin raja sendiri. Terus ada apa? Ada yang mencela, ya. Kamu yang katanya dalam 3 hari mau membuat bait Allah, kok sekarang kamu di situ nggak bisa menyelamatkan diri? Bisakah Tuhan Yesus menyelamatkan diri? Bisa, ya. Bisa menurunkan malaikat, menyelamatkan, turun dari salibnya, dan dia Tuhan Yesus diselamatkan. Tapi Tuhan tetap menjalankan semua apa yang terjadi. Ya. Nah, waktu Yesus mati ini benar-benar dia adalah anak Allah. Kenapa? Karena pada jam 3 sore. Ya, kamu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan dari pagi. Pada jam 3 sore terjadi apa? Gempa bumi, gelap gulita. Ya, kalau kita gempa bumi jangankan 1 menit, hanya beberapa detik kita semua kalang kabut ya. Ini terjadi gempa bumi di seluruh daerah situ. Ya, terjadi gempa bumi di seluruh daerah dan gelap gulita. Dan lebih istimewanya lagi apa? Tabir bait Allah terbelah. Ya, kalau kalau kita punya gorden di rumah, terbelahnya biasa dari mana? Dari bawah ke atas, ya. Karena mau disobek dari bawah ke atas. Tapi apa yang terjadi dengan bait Allah? Ya, itu dari atas ke bawah. Dan kalau kita perhatikan lagi ya, nah ternyata tebalnya itu bilangnya apa ya? Tirai bilangnya bukan gorden ya, tirai. Tirai bait Allah itu tebalnya kira-kira setangan kamu. 5-10 cm. Itu tebalnya loh ya, tebalnya. Lalu panjangnya kira-kira 60 kaki itu 20 meter. Wah, 20 meter lantai berapa ya kalau apartemen? Terus lebarnya itu 10 meter. Ujung sana sampai itu yang menutup. Nah, itu terbelah ya. Terbelah, benar-benar semua orang takut terbelah. Dan terbelahnya itu kalau orang mau ngangkat aja itu tirai, karena jalinan tirai itu dibuat dari benang ya. Satu jalinan itu kayak mama kamu atau siapa kepang-kepang itu kan cuma 3 ya. Nah 3. Ini terdiri dari 72 jalinan. Dan setiap jalinan itu 74 benang. Ada 74, satu jalin. Terus dijalin lagi sampai 72. Ya, betapa berat dan betapa itu tebalnya. Jadi tidak mungkin kalau orang bisa para imam suci ya yang masuk ke tirai bait Allah itu bisa menyobek atau bisa menggunting atau melakukan sesuatu sehingga roboh. Ini melambangkan apa? Melambangkan bahwa Yesus sudah berkorban, mati bagi kita semua. Tidak ada lagi, kalau zaman dulu kan ada domba harus dipersembahkan baru kita menghadap Allah. Ya, ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah baru kita boleh berdoa. Tapi ini melambangkan bahwa Yesus sudah mati bagi kita, tidak perlu lagi hanya pada Tuhan Yesus saja. Ya. Nah, pada waktu disalibkan itu, setelah terjadi gempa bumi yang dahsyat, ada yang meminta mayat Yesus. Kita lihat ayat 57 sampai 61. Yesus dikuburkan. Ya, kuburan pada zaman Romawi atau zaman pada perjanjian baru pada zaman Yesus
Itu bukan seperti kuburan kayak kita digali ya, baru peti jenazahnya dimasukin ya. Enggak ada yang seperti itu. Tapi mereka masukin kemana? Ke goa ya, ke goa-goa. Jadi orang harus punya tanah untuk digali, bentuknya tidak seperti kuburan yang masuk, tapi bentuknya goa ya. Apa yang terjadi dengan jenazah atau mayat dari Tuhan Yesus? Siapa yang minta? Masih ada yang ingat? Siapa yang meminta mayatnya? Siapa? Yusuf. Betul. Yusuf yang mana? Bukan Yusuf papanya ya, tapi Yusuf dari Arimatea ya. Yusuf dari Arimatea. Nanti kamu bisa baca lebih teliti lagi di pasal 27 ayat 57 sampai 61 ya. Yesus kuburan itu masih baru ya. Artinya bukan ada di dalam, karena kalau goa kan kuburannya besar ya. Bisa digali, masukin lagi, digali, masukin lagi. Ini kuburannya baru ya. Semuanya baru untuk Tuhan Yesus. Jadi mereka membawa mayat Yesus, minta izin kepada Pilatus, dan Yusuf dari Arimatea ini orang kaya ya. Jadi dia punya tanah, punya bukan sebidang mungkin ya. Kalau memang di Alkitab tidak menyebutkan berapa, tapi Yusuf dari Arimatea ini adalah orang kaya yang punya kuburan sendiri, sehingga Yesus diturunkan seizin dari Pilatus. Nah, dia mengambil tubuh Yesus, mempersiapkan untuk dikuburkan dan menempatkannya di dalam sebuah kubur baru. Nah, karena pada waktu lagi Yesus berkhotbah istilahnya ya, mengatakan bahwa dia pada 3 hari kemudian akan bangkit. Jadi orang-orang yang tadinya memang mengkhianati Yesus dan yang nggak percaya pada Yesus adalah pakai apa? Pakai batu. Batunya besar ya, bukan batu 2-3 orang bisa angkat terus kuburnya bisa juga. Tapi batunya besar, ramai-ramai para tentara menggulingkan batunya untuk menutupi goa. Jadi kalau goa itu kecil nggak? Goa kecil nggak? Goa pasti besar ya. Nggak mungkin juga mereka bisa mengambil batu kerikilnya tumpuk-tumpuk itu bukan ya, tapi batu besar untuk menutupi goa itu. Nah, bagaimana dengan kelanjutan pada hari ketiga ya? Ketika kita lihat pada ayat 27, 62 sampai 66, Yesus dikuburkan, lalu 62 sampai 66 kubur Yesus dijaga. Kenapa kubur Yesus dijaga? Ya itu tadi alasannya ya. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan cerita bagaimana kebangkitan Yesus itu. Ya, sungguh ajaib ya. Tidak ada seorang pun yang seperti itu ya. Hanya Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa bagaimana Yesus bangkit ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini ya. Kebangkitan waktu lagi Lazarus beda dengan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi minggu depan kita akan mendengarkan cerita bagaimana ajaib dan mujizatnya kebangkitan Yesus ya. Nah, sekarang ini kamu masing-masing udah punya dikasih kan sama Lause ya, waktu lagi di sekolahan. Ada buku, ada ceritanya, ada isi-isian. Nanti Lause masing-masing, kamu masuk kelas masing-masing untuk mengisi ya apa-apa yang harus dijawab dan akan dipimpin oleh Lause masing-masing di kelas masing-masing ya. Yesus mati di atas kayu salib. Ada sebuah lagu ya oleh itu negro spiritual. Jadi artinya lagu ini dari bahasa negro aslinya ya. Semangatnya juga kalau kita kan semangatnya Asia lain, Indonesia lain. Ini adalah negro spiritual. Were you there? Hadirkah waktu Tuhan disalib? Hadirkah waktu Tuhan disalib? Oh, itu membuatku gentar.
gentar-gentar hadir kata waktu Tuhan disalib. Ya, yuk kita berdoa, nanti kamu masuk ke kelas masing-masing. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami diingatkan akan kematian Yesus yang sudah rela berkorban bagi kami semua sebagai manusia yang berdosa yang seharusnya menjadi tanggungan kami. Tapi Tuhan sudah menggantikan kami. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menaati semua apa yang Allah perintahkan. Biarlah kami juga boleh bertobat, kami juga boleh menaati semua perintah-perintah Tuhan. Kami menyerahkan semua di dalam nama Anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Lause masuk kelas masing-masing ya semuanya. Oke, Lause. Oke, sampai minggu depan ya. Nggak pakai digunting dulu ya, bolak-balik. Kalau kamu mau rapi, nanti dari kertasnya nggak sama besarnya. Kertasnya nggak sama besarnya ya. Kamu boleh gunting, guntingnya sesuai dengan yang kecil supaya sama. Halo, apa kabar semua? Ya, udah siap ya. Nih, ulangannya gimana ulangan hari kita tuh bulan April supaya jadi kesannya sama. Yang panjang ini kita gunting ya, udah selesai ulangannya. Kalau dia belum kapan? Selasa selesai, Selasa ya. Ya, ya, semangat ya. Kalau yang rajin belajar, nggak hapus, pasti naik kelas ya, benar nggak? Benar nggak itu? Kalau yang rajin belajar. Fang, bisa tolong pindahin saya ke itu enggak, Fang? Pindahin saya ke Nehemia. Saya nggak bisa ini. Kalau saya nanti nggak bisa masuk kelas. Berapa yuk? Iya betul. Yang panjang. Ayo tanggal berapa? Untuk panjang nanti gunting. Iya betul. Pintar kamu. Pintar ya. Kalau ya. Nanti harus adakannya di sekolah kamu. Di sekolahan biasa di ruangan aula. Nah, pintar juga. Di ruangan aula ya. Kita banyak acara. Tadi sebenarnya di masa kamu semua. Tapi dulu baru kita Jadi nggak bisa masuk ke kelas. Ini masih mungkin anak-anak ya, jadi nanti deh tahun depan mungkin ya kalau udah benar-benar aman. Dari tadi udah bisa buka ya. Enggak dong, anunya pulang. Iya, yang paling nanti kalau kita ada games, ya ada games, ada latihan, dan makan bersama nanti, ya. Ya udah deh. Udah. Felix join di kelas 5, Felix ya. Nggak bisa, joinnya nggak bisa. Itu tadi udah di ini, ada ininya enggak? Enggak. Pemberitahuannya. Enggak. Ini saya nggak bisa mindahin ini. Nggak tahu deh. Lose Fevang bisa nggak Lose?
Nggak ada itu notifnya. Coba keluar dulu, terus gabung lagi ya. Oke. Malah dibilangnya leave meeting. Oke.